Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allah. Kembali saya dari tim Rejawi Nusantara. Konsep kesempurnaan manusia itu terdiri dari raga, rasa, sukma. Raga itu terbentuk dari fisik dan psikis. Untuk SP, fisik dan psikis dibimbing, diwarisi, dibina oleh karisma, oleh unsur, oleh sifat dari 5 para nabi. Rasa itu terbentuk dari emosi dan intelektual. Itu diwarisi, dibimbing, dibina, diberi karisma oleh 6 para wali. Di video sebelumnya sudah ada. Kemudian yang sekarang adalah sukma. Sukma atau ruh. Jadi sebenarnya dan seharusnya bukan hanya SP ya. Ada bahasa begini, manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti ini bukanlah manunggal dalam makna penyatuan atau peleburan seperti halnya Syekh Siti Jenar, Al-Halaj ataupun Al-Arabi. Jadi manunggaling ini adalah kesatuan atau kebersamaan gitu loh, atau kesejalanan atau keseiringan lah begitu. Karena kalau penyatuan dalam makna peleburan seperti yang disampaikan oleh Al-Halaj bahwasanya ana al-haq itu tidak mungkin. Karena satu kholik, satu makhluk itu tidak bisa disatukan, tidak mungkin. Karena berbeda, walaupun Allah mengatakan bahwa ruh kita ini dari ruh Allah, tetapi sudah menjadi 2 bagian yang berbeda. Jadi tidak mungkin disatukan. Kayak emak sama anaknya kan sudah dipisah walaupun dari sumber yang sama kan tidak mungkin disatukan, ditempelkan lagi tidak bisa. Jadi makna manunggal di sini secara sederhana lah ya, kita bisa memaknai sebagai kebersamaan aktivitas atau keseiringan sejalan kita dengan kehendak Allah gitu aja lah. Jadi makhluk manembah, Allah sumerembah gitu loh. Apa ya bahasa? Beginilah bahasanya Jawa, saya jadi agak lupa saya. Jadi gini, kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Sebagai bentuk balasan dari Allah, Allah melindungi kita, mengayomi kita, menjaga kita, memastikan kita berjalan sesuai dengan af'alnya Allah, memastikan kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan peraturan Allah gitu loh. Jadi kalau mau mencari sukma yang sejati atau contoh real tentang yang manunggaling kawula Gusti yang saya maksud itu ya Nabi Muhammad gitu. Itu kesempurnaan kebersamaan Allah dengan makhluknya atau makhluknya dengan Allah. Itu Nabi Muhammad itu seperti itu. Makanya kan Nabi Muhammad menjadi contoh suri tauladan yang terbaik gitu. Nah, dalam gambaran yang lain manunggal di sini adalah seperti begini. Masyarakat bayar pajak kepada negara. Kemudian negara memberi perlindungan keamanan, polisi, tentara. Kemudian negara memberi hak pendidikan, hak kesehatan, terus hak banyaklah seperti itu. Nah ini pun sama, tapi konsepnya bukan top down kalau manunggaling kawula Gusti, tapi bottom up. Dalam artian kita dulu naik gitu loh, kita dulu menyembah, kita dulu bertauhid, baru nanti Allah menurunkan anugerahnya. Anugerah Allah yang berupa hidayah, anugerah Allah yang berupa ilham,
anugerah Allah yang berupa jalan keselamatan, kemudahan rezeki, kesehatan. Nah, pola hubungan seperti itu secara sederhana itulah manunggaling kala Gusti. Itu. Jadi kita melaksanakan ibadah bisa tenang, batin bisa tenang. Kalau berniat ada maksiat dihalangi. Nah, jadi konsepnya itu bottom up, bukanlah top down. Kita dulu menyembah, kita dulu mengabdikan diri, kita lebih dulu memasrahkan diri, tawakal. Nanti baru Allah menurunkan anugerahnya gitu loh. Jadi kita ini harus ikhlas, harus pasrah, dijadikan sebagai af'alnya Allah gitu loh. Dalam artian karena Allah tidak mungkin jadi guru di SD, jadi dosen di kampus, tidak mungkin. Yang lain nanti nganggur. Nah, makanya manusia ini diberikan jabatan sebagai khalifah, sebagai af'alnya Allah untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, keseiringan jalan kita dengan peraturan Allah, dengan kehendak Allah, dengan tuntunan Allah melalui kitab suci, itulah kemudian yang dimakan dengan manunggaling kala Gusti. Jadi kalau seandainya kita sudah menembah, sudah beribadah, sudah bertauhid kepada Allah, nanti Allah akan menuntun jalan hidup kita gitu loh. Itu intinya. Jadi jalan kita itu mudah gitu loh, ringan. Karena setiap langkah, setiap detik selalu diiringi atau dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manunggal itu seperti itu. Nah, yang tidak manunggal bagaimana? Ya lihat aja kehidupannya, sesat, gelisah gitu loh, berantakan. Jadi manunggal itu sekali lagi bukanlah makna penyatuan, bukanlah makna peleburan, tapi makna kebersamaan atau makna kesatuan. Jadi kesatuan itu bukan kesatuan apa ya? Ya intinya kebersamaan dengan Allah gitu aja lah. Tuh, nah SP ini memiliki 3 karakter tadi. 1, rogo, dipengaruhi rogonya para nabi, rosoknya para wali, sukmonya bareng Gusti. Itu SP. Rogonya para nabi, nabi itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Rosoknya para wali, Syekh Awe, Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Ki Kebukenongo, Sultan Hadiwijaya, dan satu lagi siapa ya? Joko Tinggi sudah. Brawijaya 5 itu rosoknya, dan sukmanya bareng Gusti, selalu bersama Gusti, selalu bersama Allah gitu loh. Manembah bersama gitu loh. Jadi kita bertauhid, kemudian Allah menurunkan anugerahnya sehingga bersama dituntun jalan hidupnya. Nah, itu kalau sudah begitu, apakah mungkin atau tidak mungkin memimpin dunia? Kan gitu ya. Jadi kalau selama ini ada yang menyampaikan, bukan saya berniat menjatuhkan atau menginikan, SP sebagai titisan anu dewa itulah, ratu inilah, itulah, menurut saya bukan begitu. Informasi yang saya dapat dari tim itu, dari penasihat tim Raja Wali Nusantara itu ya. Terima kasih, cukup sepertinya. Terima kasih. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.